Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'izzi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz faman i'taza bi'izzatihi fahuwa dalilun ala allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-'izzah wa ala alihi wa ashabihi alladhi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba 'amalin yaqaribunna ila hubbik birahmatika ya rahman rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. فقال الله تعالى كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja akan melanjutkan kajian kita. Yang terakhir kemarin sudah sampai di mana ya untuk pembahasan masalah nerakanya? Neraka yang ladha. Masih neraka yang kedua ya. Neraka yang kedua yaitu ladha. Di mana neraka ladha itu isinya banyaknya apa? Wanita. Ya, wanita sama perempuan sama. Ya. Neng-neng juga sama, mbak-mbak sama kan kita bunda ya. Jadi kebanyakan wanita. Kenapa wanita? Karena Rasulullah SAW melihat ada sekelompok satu tempat di neraka ladha yang mana terdapat banyak sekali para wanita yang kemudian mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Jadi kukunya tajam, keras-keras ya. Dan kemudian mereka punten mencakari wajahnya dan ada lagi sebagian yang mencakari payudaranya. Jadi kita kalau kena cakar sama anak kita, yang mana kuku ini kan bisa dipotong ya, tek kan begitu kan, pakai gunting kuku yang biasa. Sementara kalau tembaga gimana motongnya? Nggak mungkin bisa gitu, keras sekali. Dan kalau kuku panjang sedikit buat nyakar kan sakitnya pedihnya luar biasa. Bayangkan kalau kuku itu dari tembaga bun, tajam-tajam yang nggak bisa dipotong, kemudian mencakari wajah sampai hancur. Mencakari payudaranya sampai hancur. Nauzubillah. Karena apa? Karena ternyata banyak itu diakibatkan gibahnya para wanita. Gibah. Ya, membicarakan aib orang lain. Bahkan kadang-kadang aib suaminya sendiri diumbar kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada temannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, untuk yang mencakari payudaranya itu siapa? Yaitu para wanita yang mereka tidak mau menyusui anaknya sendiri. Bukan karena air susunya kering, ya. Kalau kering kan nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian disapi begitu ya, atau disusui oleh orang lain misalnya. Nah, perkara disusui oleh orang lain ini yang perlu kita waspada. Kan sekarang ada itu Bang ASI kan begitu ya. Bang ASI itu jadi tanda tanya buat kami karena kami nggak mengetahui. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tabayun. Apakah di Bang ASI ini setiap botolnya, setiap asinya tercatat itu namanya, ya kan? Itu perlu diberitahukan. Karena apa? Karena saat kemudian anak kita mengambil susu itu atau meminum susu tersebut, ya. Kalau Imam Syafi'i memberikan aturan dalam fikihnya sebanyak 5 kali sampai kenyang. Jadi 5 kali sampai kenyang, maka otomatis dia atau ibu yang memiliki air susu itu akan jadi ibu persusuannya dia. Sehingga anak-anak dari ibu itu kalau punya anak maka mahram bagi anak kita yang disusui atau menikmati susu dari ibu tersebut. Ini yang perlu hati-hati nih, ya. Sehingga
Yang mahram pun hanya anak kita yang menyusu kepada ibu tersebut atau menikmati susunya. Kalau dia punya kakak atau punya adik, ya, maka kakak atau adiknya bukan mahram kepada ibu persusuannya. Hanya kepada anak yang disusui saja. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 5 kali sampai kenyang. Berbeda dengan pendapat imam yang lain. Cukup 3 kali sudah cukup sampai kenyang, begitu. Ya, jadi ini aturan fikih yang perlu hati-hati. Karena kalau Bang Asi itu tidak memberikan informasi ini, bahaya. Banyak terjadi pernikahan, bisa jadi ya. Terjadi pernikahan antara apa? Anak persusuan dengan anaknya. Yang mana ini mahram. Haram untuk dinikahi. Subhanallah. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, kenapa sampai kemudian seperti ini? Karena lagi-lagi punten, ibunya lalai dalam belajar masalah perkara agama kita. Lalai. Ibu-ibunya lalai, apalagi anak-anaknya. Ibunya nggak lalai saja ada kemungkinan anaknya lalai. Apalagi ibunya lalai. Udah, anaknya udah bablas pasti itu di sana. Itulah kenapa musuh-musuh Islam, mereka menyerang, yang diserang itu bukan secara fisik. Karena kalau fisik, orang Islam itu cenderung kemudian meneriakan jihad. Kalau sudah jihad, udah nggak ada yang takut mati itu. Yang takut mati mereka. Kitanya nggak takut. Ini yang jadi masalah. Peristiwa Rusia, Uni Soviet dengan Afghanistan. Soviet itu kan negara adidaya. Besar, luar biasa. Kenapa kabur lari tunggang langgang dari Afghanistan? Hanya mendengarkan suara teriakan. Tapi di telinga mereka, dari beberapa saksi yang kemudian diwawancara, yang mereka dengar itu bukan teriakan. Yang mereka dengar itu adalah gemuruh. Bagaikan seperti ada kekuatan besar yang mau datang gitu. Makanya kemudian mereka menyerah. Masa Afghanistan negara kecil nggak bisa dikuasai? Itu izin Allah. Lihat. Ya. Nah, karena apa? Di dalamnya ada orang-orang yang tegak lurus. Memegang akidah ini dengan baik. Agama ini dengan baik. Kenapa di negara kita sendiri, yang mana muslimnya mayoritas, hampir seluruhnya, atas bawah tanahnya itu Masya Allah, di atasnya bisa tumbuh minyak dari kelapa sawit, di bawahnya ada minyak lagi dari minyak bumi dan macam-macam, ada batu bara dan lain-lain. Kenapa kemudian banyak sekali orang-orang yang miskin, banyak sekali orang-orang yang terlantar di bawah garis kemiskinan? Subhanallah. Padahal kita gemah ripah loh jinawi. Wah, kurang lengkap apa itu? Ya kan? Gemah ripah loh jinawi. Penduduknya kok loh gitu, kan begitu. Kenapa penduduknya seperti itu? Karena ternyata lihat, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila di satu tempat itu ada orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Di kita, jangan-jangan baru banyak yang beriman, bertakwanya belum. Bertakwanya belum. Nah, ini yang perlu nanti difahami. Karena ketakwaan itu ada 5 tingkatan ketakwaan. Ya, menurut ahli-ahli tasawuf. Nanti insya Allah kita bahaslah kesempatan yang lain. Kita kembali lagi. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam yang diserang adalah apa? Akidah. Ghazwul Fikr namanya, perang pemikiran. Yang dirusak siapa? Wanita-wanita yang ada di negara tersebut. Sekarang kita lihat, banyak wanita jilbaban tapi punten ini, bajunya ketat banget. Sampai ya itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang pakai baju tapi telanjang. Itu kan kelihatan tubuhnya itu, tapi pakai jilbab. Kemudian jejogetan lagi. Subhanallah. Ini hati-hati. Ya, karena apa? Kita sudah masuk di zaman seperti itu. Kalau ibunya seperti ini, kira-kira anaknya ada kemungkinan nanti telanjang beneran apa enggak? Kalau pakaiannya aja begini, maka nanti akan ada hal-hal yang buruk lagi. Bahkan kami ada satu jamaah yang minta kami untuk menjelaskan kepada orang tuanya masalah ta'aruf. Ta'aruf, karena anaknya mau ta'aruf, nggak mau pacar-pacaran. Tapi ibunya, saat kami ketemu, ibunya ngomong langsung sama anaknya, "Nah, apaan sih ini ta'aruf-ta'arufan?" katanya. "Udah, kamu mendingan pacaran dulu. Kenali dulu orangnya." Subhanallah.
Saya diam aja. Saya bilang ini luar biasa ini ibunya. Luar biasa errornya maksudnya itu. Anaknya mau benar disuruh nggak benar. Ini kan error namanya. Udah kenalin dulu, pacaran aja dulu. Itu kan seolah-olah menawarkan kepada lakinya, Mas, tolong icip-icip aja anak saya dulu. Kira-kira kan begitu. Naudzubillah. Nah, ini karena abai, akhirnya hancur beberapa generasi ke bawahnya. Dan ternyata di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Said Nada, ada kitab, judul kitabnya itu kalau diterjemahkan 300 dosa-dosa yang diremehkan oleh wanita. Ada 300 pun. 300 dosa yang diremehkan oleh wanita. Dosa nomor satunya apa? Lalai dalam belajar ilmu agama. Subhanallah. Nyambung ini ya. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, punten, bergembiralah. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan neraka khusus bagi mereka. Itu bergembiranya sarkasme itu berarti kan ya, nyindir. Ya, karena Allah sudah siapkan nama nerakanya lawab. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, neraka yang ketiga dinamakan dengan neraka sa'ir. Sa'ir. Neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu kalau diartikan adalah neraka yang sifat apinya itu bercabang dan mengepung orang-orang yang ada di neraka itu untuk kemudian selalu berada di tengah, nggak ke pinggir-pinggir. Subhanallah. Set begitu. Mengepung yang namanya penghuni neraka tersebut supaya ada di tengah terus. Jadi kalau neraka sa'ir cabang itu begini Bunda. Ini kalau lihat ada api nih ya, kebakaran misalnya, apinya baru satu garis, seret begitu, tiba-tiba di depan begitu, jadi 5, jadi 10. Pernah lihat nggak yang begitu-gitu? Di film sih, saya belum pernah lihat yang lain-lain. Ya, di film mah lihat itu kan, tapi kalau kejadian sebenarnya jangan sampai, insya Allah ya, naudzubillah. Kalau di film kan secung, wah jadi berapa? Itu ternyata ada, iya. Sa'ir itu bercabang kemana-mana itu, ya, subhanallah. Dan di neraka sa'ir ini dikatakan dalam satu kitab yang ditulis oleh Ibn Abi Dunya, di dalam neraka sa'ir itu ada 300 qasar, istana. Qasar itu istana. Di dalam neraka sa'ir itu ada 300 istana yang terbuat dari api. Di setiap istananya terdapat 300 pintu. Dan di setiap pintu-pintunya terdapat 300 jenis siksaan yang berbeda-beda. Subhanallah. Bayangkan, bercabang. Pantas nama nerakanya sa'ir. Neraka sa'ir. 300 neraka itu atau bercabangnya neraka ini karena memang Allah desain neraka sa'ir diperuntukkan, lihat, punten, satu, bagi orang-orang yang membelakangi agamanya. Membelakangi agamanya. Apa contohnya membelakangi agamanya? Punten. Contohnya lagi-lagi wanita, Bun. Punten ini, emang begitu kitabnya, ya. Lagi-lagi wanita. Pantas dikatakan wanita paling banyak Iya. Sekarang yang ngaji paling banyak? Cocok berarti. Cocok. Supaya apa? Supaya lebih banyak yang masuk surga nantinya. Tapi dibandingkan wanita yang ada semua di lingkungan komplek ini, kira-kira ini banyak apa sedikit? Ya, berarti mudah-mudahan kita inilah yang sedikit ini penghuni-penghuni surga insya Allah. Iya. Jam segini udah ngaji, mana sabar lagi nunggu ustadznya belum datang-datang. Bismillah. Sabar itu bagian dari penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Kami menunggu seorang Syekh Toha, Allah yarham. Beliau sudah wafat. Syekh Toha ini di kampus kami adalah pengajar ilmu tafsir, ya, dan ulumul Quran. Jadi beliau ini memang syekh yang selalu ditunggu-tunggu oleh mahasiswanya, termasuk kami. Kita-kita nih yang nunggu-nunggu nih. Karena
luar biasa penjabaran kalau sudah bicara tafsir dari sisi bahasa, dari sisi gramatikalnya, kemudian dari sisi balaghahnya. Wah, macam-macam dikupas, itu luar biasa. Dan Syekh Toha kalau ngajar di kelas itu bisa 3 bulan sekali pun. 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ngajar. Karena beliau itu dipanggil di kampus-kampus di mana-mana di luar negeri lainnya. Ya, dosen terbang ke sini, dosen terbang ke sana. Syekh Toha ini. Pada saat kami udah nunggu, udah 4 bulan nunggu. Akhirnya mendapatkan kabar bahwa Syekh Toha akan mengajar di tempat kita. Wah, itu udah siap-siap itu. Kita udah siap catatan dan lain-lain. Dan beliau datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah senang. Tapi di hari itu adalah hari yang bagi kami mendapatkan pelajaran yang paling hebat dan paling dahsyat dari seorang masyayikh di hari itu. Bukan perkara tafsirnya, bukan perkara apa-apanya. Ini jadi beliau baru datang, setelah mengucapkan salam, kemudian baru muqaddimah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Biasa muqaddimah, biasa. Sambil kemudian ngeluarin ini, ngeluarin apa, begitu ya. Handphone dikeluarin, ya, handphonenya nih dikeluarin, taruh meja. Pada saat sambil muqaddimah, dia kemudian ma ma'na bismillahirrahmanirrahim. Apa makna dari bismillahirrahmanirrahim? Wa ma adraka min bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak kalian apa itu bismillahirrahmanirrahim? Kita nunggu, apa ini maksudnya? Ya masa nggak tahu sih bismillahirrahmanirrahim? Kan begitu ya? Dari situ beliau katakan, saya akan ceritakan sebuah kisah bukan zaman Nabi, bukan zaman Rasul, tapi terjadi di zaman ini. Di mana ini terjadi kepada adik ipar kami. Jadi adik iparnya beliau. Terjadi kepada adik iparnya beliau. Yang mana adik ipar saya, kata beliau, adik ipar kami adalah seorang wanita solihah yang selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terhadap apapun yang akan dilakukannya. Walaupun hal itu dilakukan berulang-ulang. Maksudnya apa? Mau bangun dari duduk nih, bismillah. Duduk lagi, bismillah. Dipanggil lagi, bismillah. Ya pokoknya bismillah, 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 kecuali di tempat-tempat yang memang tidak boleh, kan begitu ya, dilarang. Mau dengar kalian ceritanya? Ya kan? Ya Syekh, kami mau dengar. Baru mau cerita nih, telililit. Handphonenya nyala. Innalillahi. Beliau lupa biasanya di silent. Tapi nyala, pas dia lihat beliau, maaf, ayah saya telepon katanya. Dia angkat itu telepon ayahnya. Ngomong pelan tapi kita dengar. Oh, soal kambing. Karena memang mau Idul Adha itu. Sehingga yang saya tangkap, saya di depan, baru kalau udah Syekh Toha itu udah rebutan di depan dah. Jambak-jambakan lah sama yang lain-lain begitu ya. Udah saking ingin dapat ilmunya. Pokoknya, ayah di mana? Ini begini. Oh, kambing. Oh, begini kambingnya. Oke. Udah gini aja. Udah, ditaruh, tutup. Set. Anak-anak sekalian. Anak-anakku yang aku cintai karena Allah. Aku memohon cinta darimu. Ayahku telepon, aku perlu pulang sekarang ya. Ayahku telepon, aku perlu pulang sekarang. Lah ini gantung banget bismillah. Gimana ini bismillah? 4 bulan. 4 bulan nunggu. Cuman untuk suatu keadaan yang mana beliau katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak apa artinya? Udah ditunggu. Kita udah nunggu. Ngangkat telepon. Udah ngangkat telepon. Pulang. Kemudian cerita ini dilanjutkan oleh beliau kapan? 3 bulan kemudian. Itu Masya Allah. Sabar banget kita nunggunya. Apalagi cuma setengah jam tadi sih bun. Itu mah subhanallah. Ya. Oh arahnya ke sana Ustadz. Arahnya ke... Enggak. Inilah maksudnya kesabaran tadi. Kesabaran itu perlu ya sabar memang perlu sabar. Nah untuk kesabaran bunda insya Allah kita akan menjadi ahli surga nanti. Karena tidak ada balasan sabar kecuali surga. Cek di dalam Al-Quran. Sabar surga, sabar surga, sabar surga. Nggak ada. Sabarlah kalian nanti aku akan balas 10 kali lipat. Nggak ada kan? Nggak ada.
Bahkan malaikat akan menyapa orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan kalimat, lihat, Assalamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian, ini buah dari kesabaran kalian. Kenapa enggak kalimatnya bima solaitum, ini berkat solat kalian, atau bima suntum, ini berkat puasa kalian misalnya. Kenapa enggak begitu? Enggak. Karena segala bentuk jenis ibadah yang kita sampaikan tadi, mau sholat kek, mau puasa kek, mau sedekah kek, mau zakat, semua itu perlu ada kesabaran di dalamnya. Sholat butuh sabar nggak? Sabar. Bahkan sabar untuk nunggu waktu sholat. Padahal kita hobinya sholat. Tapi kan nunggu, nggak bisa itu. Sholat asar jam 12 lewat 5 menit. Kenapa? Udah saking pengen sholat saya mah. Ini sholat apa zuhur? Asar. Ya subhanallah. Nah, ini adalah hal-hal yang kalau namanya ibadah ada tuntunannya. Ya. Nah, neraka sa'ir bagi orang-orang yang membelakangi agama. Maksudnya bagaimana? Contohnya punten, Allah perintahkan pakai hijab, dia nggak pakai hijab. Diperintahkan oleh Nabi menutup aurat, dia nggak tutup auratnya. Bahkan dibuka, bahkan diumbar-umbar. Mauzubillah. Ada juga yang pakai jilbab sih, tapi joget-joget di TikTok, di-upload, diposting. Mauzubillah. Summa mauzubillah. Kemudian yang membangkang atau nuzius kepada suaminya. Banyak nggak? Yang meninggikan suaranya kepada pasangannya atau suaminya. Ada? Ada. Pokoknya berat, memang punya suami berat, Bun. Tapi jadi janda juga berat. Jadi memang serba salah, memang serba salah. Namun disitulah ujiannya, bisa dipahami ya. Disitulah ujiannya. Maka wanita itu adalah makhluk yang luar biasa, yang Allah berikan keistimewaan. Istimewanya apa? Kata Nabi SAW, bagi para wanita, khusus wanita, apabila dia mengerjakan sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, berarti puasa Ramadan, nggak usah yang lain-lain. Nah, yang ketiga ini kuncinya. Yang ketiga, dia taat kepada suaminya, maka dikatakan nanti pada saat kiamat di hari akhir, udkhulil jannati min haitsu ma syi'ti, kata Allah. Masuklah engkau ke dalam surgaku, pilih mau dari pintu yang mana dan surga yang mana saja. Masya Allah. Suaminya nggak bisa begitu. Seorang ustadz sekalipun, kiai, ulama besar sekalipun, nggak bisa milih-milih surga mau dari yang mana aja, pintu dari mana aja. Nggak bisa. Tergantung amal dia. Tapi bagi bunda, Masya Allah, cuman butuh 3 ini. Kira-kira mudah nggak ngejarnya ini? Sholat wajib mudah nggak ngejarnya sholat wajib? Kalau enggak mah kebangetan. Puasa Ramadan, puasa nggak? Puasa. Mara bunda banyak di luar bulan puasa pengen puasa terus ya kan? Biar kurus kan? Iya. Kadang-kadang niat puasanya untuk itu. Lu puasa sunnah yuk, biar kurus kita, biar kurus. Niat puasa tapi untuk yang lain. Nah, ini contoh dari orang-orang yang membelakangi agamanya. Dibelakangi agamanya, subhanallah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini neraka yang ketiga. Yang keempat, ada satu neraka, yaitu namanya neraka Sakar. Neraka Sakar. Iya. Yang mana neraka Sakar ini, dia punya sifat apinya itu langsung menghanguskan wajah. Jadi orang yang masuk ke neraka Sakar baru masuk, langsung hitam tuh wajahnya. Karena apinya langsung menyambar atau menghantam kepada wajahnya dan langsung menghitamkan wajah hingga tubuhnya. Ini neraka Sakar. Ya. Sifat apinya adalah langsung menghanguskan. Langsung menghanguskan. Nah, yang namanya neraka Sakar ada satu kekhususan, ya.
Kekhususan di mana di dalam neraka Sakar dikatakan Allah berfirman bahwa ada 19 malaikat penjaga dari neraka Sakar. Ada 19 malaikat. Ini apa yang dimaksudkan dengan 19? Mudah punten ada tisu enggak ya? Iya. 19 penjaga. Hal ini disampaikan, ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Bahwa yang namanya neraka Sakar itu, ya, kenapa di dalamnya terdapat, punten, ya, kenapa di dalamnya terdapat 19 penjaga? Kenapa enggak 20? Kenapa enggak 21? Kepikiran enggak gitu? Kenapa enggak 20? Kenapa enggak 21? Kenapa hanya 19? Kemudian Nabi menjawab bahwa angka-angka yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kan banyak tuh angka-angka ya. Kadang 19, kadang ada kemudian berapa? Iya, 6, kadang ada yang lain-lain ya. Kenapa kemudian disampaikan hal itu? Adalah untuk semakin menyesatkan orang-orang yang kafir. Semakin menyesatkan orang-orang yang kafir. Karena mereka makin gak percaya. Apa ini angka 19 ini? Apalagi ini angka sekian ini? Apa ini angka-angka seperti itu? Ya. Dan bagi orang-orang yang beriman, mereka semakin yakin. Semakin yakin bahwa hal-hal ini mereka akan buktikan nanti pada saat kapan? Pada saat mereka menghadap kepada Allah Azza wa Jalla nantinya. Dan subhanallah, yang namanya neraka Sakar ini di dalamnya isinya adalah orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang mendustakan agama. Itu satu. Orang-orang yang mendustakan agama, maka tempatnya di neraka Sakar. Apa orang-orang yang mendustakan agama itu? Orang-orang yang nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Kiamat nggak ada itu nanti. Orang mah kalau udah mati mau mati aja. Kalau sudah mati, mati aja. Nggak akan ada tuh yang namanya nanti kiamat-kiamatan. Paling yang namanya surga atau neraka itu hanya celotehan saja. Yang namanya surga neraka itu kan nggak ada. Emang ada yang pernah lihat surga? Emang ada yang pernah lihat neraka? Ngapain takut? Orang nggak ada yang pernah lihat. Didustakan agamanya. Subhanallah. Ya. Maka hal ini akan menjadi pemberat mereka pada saat mereka menghadap Allah Azza wa Jalla. Menjadi pemberat mereka sehingga mereka pun Allah masukkan ke dalam neraka Sakar. Ya. Jadi apa isinya, Bun? Satu, mendustakan agama. Contohnya, iya, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan hari pembalasan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan apa-apa yang Allah sampaikan, ya, mereka kemudian mendustakannya. Enggak. Nah, oleh karena itu, tadi disampaikan di dalam ayat yang dibacakan. Walaupun saya nggak dengar ayatnya tadi ya, kan belum datang. Tapi dibacakan nggak? Bacakan. Ada surat Fatir kan? Surat Fatir. Ada kalimat begini dalam surat Fatir itu. Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak di dalamnya. Apa yang mereka? Hanya kemana itu? Di dalamnya dalam apa maksudnya? Di dalam neraka. Karena itu sedang bercerita tentang neraka. Jadi kalimat awalnya tentang surga, kemudian tentang neraka, ya. Dan ada orang-orang yang berteriak-teriak nanti di dalam neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, tolong keluarkan, Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari dalam sini. Kami janji tidak akan berbuat amal buruk sebagaimana yang dulu-dulu. Kami janji akan berbuat yang baik-baik saja, ya Allah. Subhanallah. Lihat tuh. Kata Allah, terlambat. Dulu katanya nggak percaya dengan keadaan ini, ya kan?
Kenapa sekarang baru ngomong, kata Allah? Kenapa sekarang baru ngomong? Bukankah sudah aku panjangkan usia kalian? Bukankah aku sudah berikan umur kalian yang lumayan cukup untuk kalian beramal? Apa yang kalian lakukan? Apa yang dilakukan? Nah, itulah yang kemudian menjadi penyebab bahwa apa? Orang-orang dimasukkan ke dalam neraka sakar. Sakor yang ke? Ada yang kelongkap kayaknya sama saya. Ya, benar kan? Neraka yang ketiga ya. Harusnya ketiga bukan sa'ir tapi hutomah. Nah, itu dia. Kok aneh, saya bilang sakor kenapa jadi keempat ya? Untung ada yang udah ngaji sama saya nih. Udah, ya udah ini gantian nih. Iya. Punten, urutannya ini urutan ini itu diperdebatkan oleh para ulama. Jadi Bunda mau urutannya kemana juga sok mangga silahkan. Ya, jadi silahkan urutannya ini. Oh ini yang kesini. Nanti kalau dengar dari beberapa mungkin penyampaian dari ustazah yang lain, ada kemungkinan urutannya beda. Ya. Ini jangan dipermasalahkan beda urutan. Nggak akan jadi juara lomba juga. Ini kan neraka, ngapain diperdebatkan masalah itu kan? Yang penting apa? Konten. Isinya apa? Orang-orang yang seperti apa? Kan begitu ya? Baik, ya. Jadi ini yang kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya adalah neraka hutomah. Kita akan bahas neraka hutomah. Hutomah. Ini satu neraka yang Masya Allah, di sini ada nilai bahasa. Jadi secara tafsir ada nilai bahasa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan menariknya, neraka hutomah itu punya sifat apinya ya, apinya. Saya akan terus membahas tentang apinya. Api dari neraka hutomah itu sifat apinya adalah meremukkan tulang-tulang yang ada di dalam. Kalau laza, sifat apinya menguliti kan? Diambil kulit-kulitnya begitu ya. Nah, kalau neraka hutomah ini adalah neraka atau api di neraka tersebut mempunyai sifat menghancurkan tulang-tulang yang ada di dalam. Istilah gampangnya mah presto, dibikin presto. Presto kan tulang lunak gitu kan ya. Kalau masak presto itu gimana Bun? Kalau mau tulang lunak itu gimana caranya supaya tulang bisa sampai lunak itu? Apinya gimana apinya? Besar terus kemudian ditutup. Ditutup. Jangan sampai ada yang keluar apinya, betul kan? Ditutup begitu. Begitu pula dengan neraka hutomah. Subhanallah. Apinya nggak ada yang keluar, ditutup. Ditutup. Isinya siapa? Iya. Isinya, nah ini yang menariknya. Di dalam satu surat ini khusus. Ternyata surat ini menceritakan tentang neraka hutomah. Wa ma adraka ma hutomah narullahil. Surat apa tuh? Kayak familiar ya? Kayak familiar ya? Surat apa? Wal Humazah. Gimana awalnya? Wailul likulli humazatil alladzi yahsabu annama kalla wa ma narul allati innaha fi amadin. Masya Allah, hafal semua. Apa artinya? Tidak hafal. Tahu artinya pasti mah. Wailul likulli humazatil. Baik. Apa artinya di situ Bun? Buka Qurannya makanya. Buka Qurannya. Kalau kita nggak paham artinya, buka Qurannya kita bahas. Ya. Mungkin yang sudah ngaji duluan sama saya sudah pernah dibahas ini, ya. Jadi biarkan yang lain-lain untuk memahami. Taib. Apa artinya Bun? Celakalah bagi para pengumpat, pencela, begitu ya. Pengumpat dan pencela. Pertanyaannya,
Yang dimasuk dengan pengumpat dan pencela itu, al-humazah itu laki-laki apa perempuan? Atau dua-duanya? Kebanyakan perempuan. Dari mana taunya kebanyakan perempuan? Dari mana? Karena kebanyakan yang gibah sama perempuan gitu ya. Bukan, nggak bisa kita dengan contoh itu. Lihat di ayat itu, dan di ayat itu mengatakan wanita. Tapi tidak disampaikan kan secara harfiahnya itu wanita. Tapi Allah sudah menyampaikan itu dalam apa? Dalam ayatnya sendiri. Wailul likulli humazatil lumazatin. Gitu gak bunyinya? Lihat ayatnya. Humazatil lumazatin. Ada begitu? Tapi kan kita matikan itu. Lumazah, kan begitu ya? Ada tak marbutah. Kalau ada tak marbutah artinya wanita. Lagi-lagi nih. Biang kerok ini emang ini. Wanita. Jadi kalau mau diartikan, sebetulnya arti yang tepatnya begini. Celakalah bagi para wanita yang hobinya mengumpat dan mencela. Kadang-kadang ngumpat sama mencelanya nggak perlu pakai ngomong. Cukup bibir, cukup mata, cukup macam-macam itu kan. Wajahnya aja udah pika sebelen banget itu. Nyebelin gitu kalau dilihatnya begitu ya Bun ya. Nah, yang menarik ayat keduanya. Apa bunyi ayat keduanya? Alladzi jama'a mala. Kok alladzi? Kan ini lagi ngomongin perempuan. Kalau tak marbutoh di atas harusnya alati. Allati, bukan alladzi. Kenapa ini alladzi? Salah nih kayaknya nih. Masa Allah salah dalam nahwu sharaf? Enggak mungkin. Ya? Enggak mungkin. Alladzi. Ternyata Allah ingin mengatakan kepada kita ayat kedua ini untuk laki-lakinya. Jadi isi di dalam neraka hutamah itu bukan hanya wanita, tapi wanita dan laki-laki. Dan subhanallah, para ahli tafsir berpendapat bahwa apa? Biasanya wanita yang modelnya seperti itu biasanya mendapatkan pasangan yang model kayak begini. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang hobinya suaminya itu adalah ngitung-ngitung proyek, ngitung-ngitung untung, cari. Wah, pokoknya kalau udah ngomongin proyek, itu sholat bisa ditabrak semua itu. Mau sholat apa juga, kalau udah meeting, rapat, ngomong proyek, bablas terus. Laki-laki yang seperti ini akan mendapatkan istri yang seperti itu. Karena apa? Mereka terkadang nggak sungkan-sungkan mengambil harta dari jalan yang haram. Akhirnya create proyek, bikin markup, subhanallah, bikin macam-macam. Apa yang didapatkan diberikan makan kepada istri dan anak-anaknya. Akhirnya istrinya nusyus, anak-anaknya durhaka. Karena apa? Harta yang dibawa ke rumah itu adalah bukan harta yang halal. Syubhat aja nggak berani, ini haram, dijejelin ke istri dan anak-anak. Maka saya sering menyampaikan kepada para laki-laki, suami-suami, ayah-ayah. Saya katakan, ayahanda, kalau istri kita itu membangkang, istri melawan, istri suaranya mengeras, jangan langsung salahkan istrinya. Coba lihat dulu, pikirkan baik-baik, ada nggak harta haram yang pernah terbawa ke rumah? Atau bercampur? Banyak. Yang bercampur di bank konvensional yang haram, bercampur. Cuek aja. Padahal bank syariah ada. Beda kalau bank syariahnya nggak ada. Karena ada bank syariah, kenapa nggak ke bank syariahin? Saya bukannya endorse bank syariah ya. Ustadz kayaknya nih endorse-nya BSI nih kayaknya nih. Atau enggak CMB syariah kayaknya nih. Enggak. Wallah. Tapi Ustadz, bank syariah di sini mah sama aja. Bahkan lebih jahat kadang-kadang itu pada saat eksekusi aset.
Ya, karena bank syariah di Indonesia belum 100% syariah. Dan tidak akan bisa 100% syariah. Kenapa? Induknya konven. Paling atas Bank Indonesia. Bank Indonesia syariah apa konven? Konven. Ada aturan-aturan di sini yang wajib diterapkan di sini. Walaupun bank syariah. Sehingga ada itu. Kalau pada saat Bunda mungkin beli rumah KPR misalnya ya. KPR yang paling mendekati syar'i itu dulu adalah BNI Syariah dulu. Kan sekarang kan udah jadi BSI itu. Ya, apakah masih seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, kami pernah sama-sama meneliti kecil-kecilan dari akad, dari segala macam proses. Dulu, saya bicara dulu aja ya. BNI Syariah yang paling mendekati. Kenapa saya katakan paling mendekati? Karena ada satu klausul yang ini nggak bisa mereka hilangkan. Terpaksanya ada. Yaitu apa? Asuransi. Asuransi rumahnya kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi apa, kan wajib diasuransikan untuk KPR. Wajib diasuransikan. Sehingga ini ada cacat hukum dalam tanda kutip. Kalau kita betul-betul mau yang syar'i. Cacat hukumnya di sana. Tapi lebih mending daripada yang lain-lain, bisa difahami ya. Karena ini adalah aturan yang kita nggak bisa rubah. Nggak bisa rubah. Padahal Masya Allah, Gubernur Bank Indonesia terakhir itu ngajinya dengan kami juga. Jadi kita ngaji rame-rame di Bank Indonesia. Sempat kami bikin program juga di sana. Beliau katakan, saya punya tekad pertumbuhan bank syariah di Indonesia itu naik jadi 10% lah Ustaz. 10% is oke loh. Ya dari berapa sekarang itu? Kemudian naik. Dan beliau mewajibkan direkturnya untuk setoran ayat. Wah, itu bagaimana yang Nasrani itu? Ya. Jadi kecil-kecilan yang dilakukan, ini kan nggak mencuat ke publik kan? Tapi itu dilakukan. Itulah perlunya tabayun, jangan suudzon. Wah, orang yang kerja di bank mah pasti nggak ada yang beriman, nauzubillah. Kata siapa? Bahkan Syekh Yusuf Qaradawi Allah yarham, beliau katakan boleh bertahan sementara di tempat yang mutlak haram sebetulnya. Tapi untuk mencari yang lebih halal, bertahan sementara. Itu beliau fatwakan begitu. Ya, jadi jangan pernah mudah lisan kita itu untuk menghakimi orang lain. Walaupun kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa mereka berlaku kemungkaran. Karena orangnya masih hidup. Kalau orang masih hidup, masih ada kesempatan bertaubat. Jangan-jangan taubatnya dia lebih diterima daripada kita yang nggak pernah taubat, ngerasa beriman terus. Tapi lisannya menggugurkan semua pahala-pahala yang keluar dari apa? Dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Ma'udzubillah. Ini hati-hati. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa apa? Isinya wanita dan laki-laki. Yang bahayanya, ayahanda bunda ikhwah, orang-orang yang masuk ke dalam neraka hutamah fi amadim mumaddadah. Mereka diikat di tiang yang tinggi-tinggi. Dalam keadaan diikat. Sementara yang lain-lain, penghuni neraka itu dirantai. Leher, tangan, kakinya dirantai begitu. Dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 30 meter. Dililit bahkan. Subhanallah. Mau lari kemana? Dan mendingan taubat aja kita lah dari sekarang. Jangan nunggu nanti-nanti. Tinggalkan perkara-perkara kemaksiatan, kemungkaran, pelan-pelan tinggalkan. Nauzubillah. Ini dia. Ya, neraka hutamah. Dan apinya meremukkan tulang-tulang yang ada di dalam. Subhanallah. Dipresto. Pantas dia diikat di tiang tinggi-tinggi. Kalau nggak bisa jalan, sampai tulang lunak gimana? Iya kan? Pantas ini. Jadi match antara apa yang disampaikan dengan keadaan bagaimana sifat api di dalamnya. Yang kelima. Kemudian yang keenam dikatakan neraka jahim. Ya, jahim. Apa maknanya neraka jahim ini seperti apa sih? Apa sih isinya? Neraka jahim isinya adalah, lihat, orang-orang yang coba yang udah ngaji sama saya, apa isinya neraka jahim? Ya? Yang selingkuh.
Dikatakan satu. Terus zina. Apa lagi? Hanya itu? Cuman itu? Oke. Neraka Jahim isinya adalah para penzina. Orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas itu yang bagaimana? Ya, melampaui batas itu bagaimana? Salah satunya dikatakan orang-orang yang sudah punya pasangan, tapi kemudian dia mengambil jalan belakang dari pasangannya dengan perzinahan, perselingkuhan. Orang mau selingkuh, ujung-ujungnya apa sih? Iya kan? Emang ada, saya mah selingkuh pegangan tangan doang. Ada, emang begitu. Enggak, niat saya cuma jalan bareng. Asli, kita mau selingkuhnya syar'i. Ada lagi ngomongnya. Selingkuh syar'i itu gimana maksudnya? Ya, pergi masing-masing, ketemu, nggak ngapa-ngapain, natap muka aja enggak. Ya ngapain? Kurang kerjaan aja. Subhanallah. Ini lihat ini, cara pemikiran orang tuh kadang-kadang errornya keterlaluan. Ya. Dan ini diambil langkah ini, maka Allah masukkan mereka dalam golongan orang-orang yang melampaui batas. Bahkan dikatakan di dalam satu ayat di dalam surat Al-Mu'minun misalnya, ya. Coba Al-Mu'minun ada kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faman ittaqa wara'a dzalika faulaika humul aadun. Ada kalimat begitu. Ya. Apa artinya? Coba buka surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat keberapa? 20? 20? 24 apa 23? 23. Benar 23? Iya. Dibuka dengan kalimat qad aflahal. Masya Allah. Ada qad. Qad itu dinamakan dengan kalimat taukid. Kalimat sumpah untuk menguatkan sesuatu. Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan apa? Allah bersumpah qad aflahal mu'minun. Sungguh kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi, Masya Allah, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Walladzina hum anil lagwi, orang-orang yang meninggalkan perkataan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang menjaga zakatnya. Sebentar lagi Ramadan. Hati-hati dengan zakatnya. Saya nggak bilang zakat fitrah. Kalau zakat fitrah pasti ingat semuanya. Hati-hati dengan zakat malnya. Zakat mal. Jangan zakat mal terus yang dikeluarin. Ya, dikit-dikit ke mall, zakat mal itu namanya. Ini zakat mal. Apa aturan zakat mal? Bagaimana aturannya? Ada harta yang tersimpan, ya, baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk tabungan, ya, yang mana jadi alat tukar itu. Yang tersimpan setara dengan, ada sebagian ulama kehati-hatian mengatakan 83 gram emas. Ada ulama sebagian mengatakan 85 gram. Ya. Kita cenderung ambil yang kehati-hatian lah. Kalau ternyata pendapat yang 83 lebih kuat, ya, kita maka selamat. 83 aja dikeluarin apalagi 85, kira-kira begitu. 83 keluarkan. Yang sudah tersimpan 1 tahun. Jadi ada nisab, ada haul namanya. Kalau yang belum tersimpan 1 tahun nggak wajib dizakatin. Emas yang bunda pakai, pergunakan, itu nggak ada wajib zakatnya. Nggak ada. Walaupun bunda pakai setiap hari 1 kilo. Leher 250. Tangan 300, udah berapa tuh? Kan kuat, tangan 300 gram mah kuat nggak? Kuat, aneh aja kan? Tapi kan kuat. Ini gara-gara dia nggak mau zakatin nih. Kalau dia mau akal-akalin nih silahkan aja. 600 tambah 250 berapa tuh? 8,5, sisanya tinggal 150 kan? 150 ya pakai kaki 2 lah. 75, kincring gitu kan? 1 kilo. Itu nggak wajib zakat karena dia pergunakan. Yang tersimpan itu kalimatnya, tersimpan. Dia nggak dipakai, jogrok aja begitu.
baik emasnya ditambah dengan tabungan, dalam 1 tahun nggak diutak-atik, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Hanya 2,5%, Bun, nggak banyak. Ya, nah ini hati-hati zakat. Kemudian dalam ayat itu lanjutannya adalah dan orang-orang yang pandai menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, silahkan, boleh. Pasangan-pasangan ya. Kemudian hamba sahaya. Nah ini pengertian hamba sahaya juga jangan dipelintir-pelintir. Karena yang suka error bapak-bapak nih biasanya nih. Ustadz, saya mau tanya mengenai hamba sahaya. Oh ya, gimana Bapak? Kalau mbak yang di rumah, babysitter tuh hamba sahaya bukan Ustadz? Ya bukan. Itu mah pegawai. Ini kadang-kadang, lah itu kan dalam penguasaan saya. Ya iya, tapi kan bayar gaji. Hamba sahaya itu nggak dibayar, nggak ada gajinya, enggak. Hamba sahaya itu betul-betul budak. Yang mana saat Islam masuk, perbudakan ini dihapuskan. Itu tandanya apa itu? Nggak ada nih, udah yang gini-gini. Bisa dipahami ya. Jadi kalau hamba saya udah nggak ada hamba saya. Islam masuk, hamba saya dihapuskan. Perbudakan dihapuskan. Bilal kan budak tadinya. Emang jadi budak terus Bilal? Enggak, dihapuskan. Maria Kiptia diberikan untuk menjadi hamba sahaya kan? Tapi kan terus kemudian tercatat menjadi istri Nabi SAW. Betul? Bahkan memiliki anak yang kemudian wafat. Dari Maria Kiptia salah satunya. Anak laki-laki yang kemudian wafat. Ini dia. Sehingga Islam itu menjaga marwah manusia. Jangan bicara tentang HAM dengan orang Islam. Ya, hak azazi manusia, kita yang paling paham mengenai itu. Kita paling paham toleransi. Islam hadir malah menyamakan yang namanya manusia itu nggak ada strata sosial. Yang ada hanya tinggal ketakwaan mereka di hadapan Allah, itu yang membedakan mereka. Itu kan khutbahnya Nabi SAW. Pada saat apa? Haji Akbar di Arafah, khutbahnya ini. Bahwa orang-orang kulit putih tidak lebih baik dari yang kulit hitam. Orang-orang Arab tidak lebih baik dari yang bukan Arab. Ya, nggak ada. Yang bisa membedakan hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Cukup itu, Masya Allah. Nah, ini adalah neraka apa? Jahim. Di dalamnya neraka Jahim, yaitu orang-orang yang berzina, perselingkuhan, subhanallah. Yang mana api neraka Jahim punya sifat apinya langsung maksimal. Apinya maksimal. Itulah pemandangan di alam barzah yang Rasulullah melihat ada orang-orang di dalam tungku. Yang mana tungku ini besar, ada di dalamnya laki-laki dan wanita-wanita tanpa busana. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang hobinya berzina saat di dunia. Dimasukkan di neraka Jahim, apinya maksimal. Yang namanya neraka, apinya itu ada 70 level. Ya? 70 level. Zab'ana juz'um, 70 level. Levelnya berarti langsung yang ke-70. Nggak pakai tedeng aling-aling gitu. Masuk langsung jer, selesai aja pokoknya. Subhanallah. Ini neraka Jahim. Terakhir adalah neraka Hawiyah. Hawiyah. Iya betul Bunda. Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Narun hamiyah. Neraka Hawiyah itu adalah basement yang paling ujung. Basement ke-7. Yang mana nerakanya gelap. Nggak kelihatan apapun. Karena api di sana itu titik didih api yang paling tinggi. Api kalau titik didihnya paling tinggi itu nggak biru warnanya, tapi hitam. Apinya hitam. Ini penelitian loh. Api kalau dipanasin sampai titik didih yang paling tinggi, titik panas paling tinggi, itu apinya berubah warnanya jadi hitam. Bukan biru. Di pikiran kita kan biru. Api kalau udah biru tuh ya, wow udah panas banget ini. Enggak, hitam yang panas. Dan ternyata
isinya orang-orang yang berada di dalam neraka hawiyah itu adalah orang-orang munafik. Munafik. Dan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Orang kafir itu terbagi dua. Ya, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi ini orang kafir yang tidak memerangi Islam. Mungkin kita punya tetangga baik banget orangnya gitu ya. Toleransi. Kadang-kadang ngingetin kita sholat. Padahal bukan orang Islam. Ini orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Maka mereka tempatnya bukan di sini. Mereka tempatnya di neraka yang kedua itu. Dua. Nah, kalau yang di sini adalah tempatnya orang-orang kafir, salah satunya yang memerangi Islam. Netanyahu kalau nggak tobat masuk Islam, itu tempatnya di sini. Karena dia yang memerangi kan, membunuh begitu banyak manusia, tentara-tentara sana, orang-orang yang dengan bangganya menghabisi anak-anak di Palestina. Siap-siap, neraka ini akan menyambut Anda semua. Ya. Neraka hawiyah. Di dalam surat apa? Ya, Al-Qariyah. Bukan Al-Qariyah, bukan ya. Ada nih orang yang ngustad gitu. Jadi bukan ustad, ngustad, sok jadi ustad. Tapi jamaahnya lumayan. Ini gimana ya jamaahnya ya? Ada YouTube-nya lagi. Beliau katakan surat Al-Qariyah itu membahas tentang apa? Tentang wanita-wanita pembaca Al-Quran itu. Subhanallah. Ini dianya aja baca Quran nggak bisa. Al-Qariyah jadi Al-Qariyah. Ini gimana ceritanya itu? Cara baca Qurannya. Ya, subhanallah. Ini hati-hati bun. Maka hati-hati dalam memilih guru. Hati-hati dalam sanad keilmuan. Tanya sama gurunya. Gurunya belajar di mana. Itu penting. Penting. Jangan tiba-tiba orang hijrah. Artis hijrah. Ya, entah siapa-siapa lagi yang tiba-tiba. Wah jadi ustadz. Tapi pada saat digali keilmuannya jauh banget ilmunya. Udah keburu viral tapi. Karena udah keburu viral diundang sana, diundang sini menceritakan latar belakang begini, begitu. Subhanallah. Tapi tidak menguasai perkara-perkara tafsir, perkara talak, perkara-perkara waris, perkara-perkara fikih lainnya. Ini belum pantas untuk disebut ustadz. Motivator iya. Ini motivator saja. Karena berat sekali. Berat. Pada saat itu melekat kepada kita berat. Ustadz, ustadzah itu berat. Berat. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan hal itu. Nah ini adalah 7 dari pintu-pintu neraka. 7 tingkatan dari neraka. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kampung halaman kita. Tempat kembalinya kita. Itu belum dibilang kata-katanya aja itu udah bikin adem ya di hati ya. Tadi kan lagi menakutkan terus ini. Deg-degan. Nanti kita akan bahas tentang tanah kelahiran dari kakek moyang kita. Tanah yang dimana dijanjikan bagi orang-orang beriman. Di mana pemandangannya subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Yang keindahannya itu enggak pernah dilihat oleh mata siapapun. Terdengar keindahannya oleh telinga siapapun. Bahkan terbersit atau terbetik di hati siapapun itu enggak pernah. Tapi pertanyaannya begini, Rasulullah udah pernah lihat surga belum? Nah, ayo. Rasulullah udah pernah lihat surga belum? Sudah pernah dilihat ditampakkan pemandangan surga belum? Saya balik pertanyaannya. Rasulullah pernah lihat neraka belum? Neraka iya. Neraka iya, surga enggak? Dari mana bunda?
Iya, saat kapan? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan surga neraka, Allah aja memperlihatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Walaupun ini masih ada ikhtilaf dari ulama. Dikatakan sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu nggak melihat Allah. Karena saat ditanya bagaimana Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi hanya melihat cahaya saja. Kata sebagian. Sebagian mengatakan lihat. Kalau nggak bisa bersaksi langsung. Lihat Nabi itu menyaksikan. Nggak mungkin Rasulullah kemudian mengatakan tidak melihatnya. Tapi ya bagaimana Allah itu dikatakan Allah itu saking dahsyatnya. Itu terlihat bagaikan cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Bahasanya majas begitu, perumpamaan. Bukan tepat seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Karena apa? Nanti nih saat membahas tentang surga, kita akan lihat bagaimana nanti pada saat kita melihat wajah Allah. Keadaannya seperti apa kita nanti? Saat Allah bertanya kepada kita, wahai hamba-hambaku yang aku sayangi, yang aku cintai, kalian sudah puas belum melihat pemandangan surga ini? Sudah puas belum, kata Allah. Belum ya Allah, kalau belum teruskan. Teruskan. Kenapa ya ini? Allah bertanya lagi. Nanti akan ditanya lagi. Gimana? Sekarang udah puas belum? Belum. Ya udah lanjut. Sampai akhirnya nanti manusia mengatakan, sudah puas. Emang kenapa sih? Karena keponya kita kan. Udah bilang puas aja deh, puas aja. Apa sih ini sebenarnya? Puas ya Allah, puas. Kenapa ya Allah? Apabila kalian sudah puas, maka aku akan menunjukkan wajahku kepada kalian. Sebagian ulama mengatakan bahwa saat Allah menunjukkan wajahnya, keindahan surga udah nggak terlihat indah lagi oleh kita, Bu. Karena begitu indahnya wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga keindahan yang lain itu udah nggak kelihatan lagi. Itulah kenapa Allah bertanya, udah puas belum? Kalau sudah puas, aku akan menunjukkan wajahku. Disitulah nanti terdapat penyesalan-penyesalan dari siapa? Dari para penghuni surga yang nggak bisa lihat wajah Allah setiap saat. Karena hanya ada satu surga yang bisa melihat wajah Allah setiap saat, yaitu surga Firdaus. Yang lain enggak, by request. Ngantri. Lama lagi ngantrinya. Berapa banyak itu coba lihat. Tapi Firdaus, tidak ada hijab antara Allah dengan hamba-hambanya. Dimanapun mereka kangen lihat wajah Allah, lihat. Masya Allah. Lihat Allah. Allah ya karim. Nah, saya ingatkan, maka nanti pada saat pembahasan tentang surga, apapun tingkatan surga yang disampaikan, langsung doa dalam hati, ya Allah, jadikan hamba penghuninya ya Allah. Jadikan hamba penghuninya. Ini adab kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti bisa hadir semuanya. Mudah-mudahan ustadznya tidak terlambat. Baik, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kesempatan kali ini insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan diberikan pemahaman yang cukup bagi kita dan dijauhkan dari setiap pintu neraka yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan sehat semua Bunda. Allah berikan kelapangan rezekinya juga. Allah angkat semua penyakit yang ada. Allah juga hilangkan semua permasalahan, digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum lakum minni al-hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.